Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Sahabat Belajarmu. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kedua di bab 1, yaitu Laboratorium IPA. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi laboratorium, kita harus tahu dulu pengertian laboratorium. Laboratorium itu adalah tempat atau ruang tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Apakah kalian pernah melihat dan masuk ke dalam laboratorium? Jika belum, yuk kita bahas sama-sama apa saja yang ada di dalam laboratorium itu. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Sekarang kita akan mengenal alat-alat yang ada di laboratorium. 1. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari 10 ml hingga 2 liter. 2. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 3. Labu Erlenmeyer, di mana berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. 4. Tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair ataupun padat. 5. Gelas beker atau gelas piala. Gelas ini sering disebut juga dengan gelas piala dan gelas kimia. Ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. 6. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. 7. Kaki 3. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. 8. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. 9. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. 10. Lesung dan alu. Alat ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan ataupun zat yang masih bersifat padat atau kristal. 11. Neraca Ohaus. Neraca merupakan salah satu alat ukur massa yang dapat dibedakan berdasarkan jenis skala dan jumlah lengannya. Berdasarkan skalanya, neraca ini dibedakan menjadi 2, yaitu neraca Ohaus, manual, dan digital. Untuk yang manual ada neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa suatu benda. 12. Mikroskop. Mikroskop adalah salah satu peralatan yang paling umum digunakan di laboratorium biologi. Hal ini terutama digunakan untuk memperbesar benda-benda kecil untuk mengamati spesimen pada tingkat sel. Sampel diambil dan dipelajari pada tingkat mikro dengan bantuan mikroskop. Dan masih banyak lagi alat-alat di laboratorium yang bisa kamu cari referensinya dari buku maupun artikel. Di dalam laboratorium juga ada simbol-simbol yang harus kita perhatikan saat melakukan penelitian di laboratorium. Berikut adalah simbol-simbol laboratorium. Selain simbol tadi, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan selama berada di dalam laboratorium.
Yang pertama, selalu mengenakan jas praktikum, kacamata praktikum, masker, dan sarung tangan saat melakukan percobaan dengan bahan kimia. Yang kedua, jangan makan atau minum di dalam laboratorium. Yang ketiga, jangan menghirup bahan kimia apapun. 4. Jika terkena bahan kimia, segera bilas dengan air bersih mengalir dan hindari untuk menggaruk. Yang kelima, jangan membawa bahan kimia atau alat eksperimen keluar laboratorium tanpa seizin guru. 6. Setelah selesai melakukan praktikum, segera cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. 7. Jangan menaruh gelas kimia atau Erlenmeyer di pinggir meja. 8. Dilarang masuk ke dalam laboratorium tanpa seizin guru. 9. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia yang mudah terbakar, jauhkan dari sumber panas. 10. Selalu mematuhi ucapan dari guru atau asisten laboratorium agar terhindar dari kecelakaan. Saat kamu akan masuk ke dalam laboratorium bersama dengan gurumu, ada hal-hal yang perlu kamu ingat dan ini tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium. 1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru ataupun laboran. 2. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke ruangan laboratorium kecuali untuk bahan praktikum. 3. Siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. 4. Siswa dilarang mencoret-coret bangku atau ruang laboratorium. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Miss harap kalian sudah pada paham ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya agar Miss tetap semangat untuk upload video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.